Oke guys, welcome back to Offside Opinion. Di video kali ini kita akan bahas rekap 16 besar Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan konten-konten seperti ini. Dan loncengnya juga jangan lupa ya. Oke, kita start di match pertama. Ada Paraguay, Prancis. Yang I don't know, is this a football match? Or is this a WWE or UFC? Ini lapangan bola atau oktagon gue lihat. Karena Paraguay mainnya is a disgrace to football. Iya betul. Parah banget. WWE bener. WWE ya. Gila pemain Paraguay yang gak ada niat main bola dari awal. Dilihat juga dari formasinya, mereka udah set 5 back, 4 gelandang, 1 penyerang, dan mereka bukan di tengah, di belakang semuanya the real haram. Bener-bener haram. Diego Simeone, Arteta, sorry, this is the real haram ball. Mourinho, goodbye. Tapi gue no problem ya untuk bermain defensif, kan it's a part of the game. Yes. Gitu. Cuman yang gue permasalahin adalah cara mainnya gitu. Lu intentional foul, itu bener-bener sengaja, bukan gimana ya, bukan untuk menghentikan serangan, emang mau nyakitin. Gue ngeliatnya begitu dah. I think part of their tactic itu mereka emang mau provoke aja karena mungkin mereka udah lihat gimana unstoppable trionya mereka. I think mereka mikir tuh this is the only way to stop Mbappe, Olise, Dembele gitu. Iya, kayaknya emang mereka ngincar untuk frustasinya dari pemain-pemain Prancis kan, terutama Mbappe. Itu yang benar-benar diincar kayaknya Mbappe kan. Mbappe juga. Tapi ya itu menurut gua membuktikan ya niatnya begitu ya, tapi malah membuktikan betapa dewasanya dari timnas Prancis ini. Mereka nggak kepancing, benar-benar pancing yang sampai membuahkan kartu merah gitu. Iya, gue kaget juga bahkan sampai di akhir Mbappe yang dia rage game. Iya, dia kena tawa. Itu one of the best moment in that game. Dia dengan tenangnya, dan menurut gue itu salah satu respon yang paling bagus gitu. Lu jangan keprovoke, lu jangan marah. Kalau lu marah, kartu kuning, kartu merah, lu bakal ngerugiin tim. Bahkan bisa disuspend di depannya. Tapi ya mereka tenang, dia ketawain aja, dan mereka buat mereka marah aja. Dan ngomong-ngomong kartu juga Paraguay nggak dapat kartu kan? Iya, malah Prancis 3 kan, kartu kuning 3. Barcola, Kone, sama Olise pemain yang setenang itu, yang nonchalant, semua karakternya dia buat orang yang nggak peduli nonchalant. Olise berkarakter bisa kayak gitu, dan it's not even dia loh kartu itu. Gue liat dia cuma pegang baju atau apa, cuma ada interaksi lah, konfrontasi. Terus tiba-tiba pemain Paraguay yang rambutnya panjang, gue pernah itu he's a disgrace. Iya, betul. Dan pura-pura megang kepalanya, dan ada kayak sikutnya Upamecano. Iya, itu. Terus yang lagi lari Mbappe di sikut. Iya, itu benar-benar kelihatan banget. Itu gila banget. Terus habis itu yang Olise lagi dribble, di sliding dari belakang. Wah, itu bener kayak Kunde yang lagi track back ke belakang, dia single. Mainan juga salah satunya yang jadi korbannya, dan maksud gue bagaimana mereka nggak dapat kartu itu benar-benar kayak gue beri in the daylight gitu. Kayak lu siapapun yang nonton match itu tahu itu kasar banget, bener-bener kasar banget gitu. Dan niat mereka emang kayak buat ngasarin, dan selama wasit nggak panis itu, selama wasit nggak hukum itu, mereka dengan tenang ngelakuin gitu. Makanya Prancis susah banget, satu karena parkir bus dan taktiknya mereka gitu, yang ngasar. Dua karena wasit juga not helping in any way gitu buat mereka gitu. Tapi balik lagi ya, untuk di match itu football won gitu, walaupun begitu Prancis tetap bisa menang walaupun dengan penalti. Tapi itu membuktikan juga bahwa Prancis ini emang tim yang lebih bagus. Mereka nggak kepancing, dan mereka masih mendapatkan cara untuk menang dalam pertandingan tersebut gitu, dan mereka melaju ke quarter final gitu. Decision yang bagus banget, masukin dua di akhirnya bisa dribble pas 1, 2, 3 Paraguay pemainnya, dan akhirnya harus dilanggar, dan penaltinya Mbappe as always clinical berhasil buat Prancis menang itu. Dan lu lihat selebrasinya? Iya. This guy. Itu jadi kontroversi juga sebenarnya, but I don't care. Selama itu Paraguay, selama lu harus ngelihat kronologinya gitu. Ya benar kelihatan arogan, tapi there's a reason gitu kenapa Mbappe gitu. Dan ya they deserve, dan kipernya juga yang di akhir-akhir yang ngajak salaman, menurut gua Mbappe yang langsung selebrasi di depan dia, dia deserve dengan performa dan taktiknya kayak gitu. Dan Paraguay jadi most hated team di World Cup kali ini. Dan menurut gua ada lanjutannya. It goes beyond football. Lu tau, jadi ada senator Paraguay, gue nggak tahu yang perempuan, tapi gue nggak inget namanya siapa.
itu dia mengeluarkan statement rasis terhadap Mbappe yang kalau bisa gua rangkum mungkin yang statementnya itu bahwa lu adalah orang Kamerun yang pindah ke Perancis dan orang yang paling pintar nih yang lu ngomong tuh sama simpanse atau sama monyet gitu kalau nggak salah. Itu benar-benar segitunya itu menurut gue itu udah di luar batas banget sih itu. Dan responnya Mbappe lagi-lagi itu kelas banget, kayak cuman ngomong lu tidak mewakili Paraguay dan dia juga nggak menghina Paraguay si Mbappe-nya. Ya, it's smart choice of word kalau menurut gue. Ya, lu tidak mewakili Paraguay udah mati-matian membela negara gitu, tapi lu malah begitu gitu. Dan lu nggak pantas untuk menduduki jabatan yang lu punya. Intinya Mbappe ngomong gitu dan menurut gua itu kelewatan banget sih sebagai senator itu nggak tahu apa yang di pikiran dia kira gila dia hidup di 1950 1940 yang rasis masih biasa aja. Di 2026 masih ngomong kayak gitu. Dan bahkan ada clapback lagi dari senatornya. Setelah Mbappe balas, dia ada balas lagi. Oh iya? Iya, dia ngomong bahwa gua hidup di tempat di kota yang dimana ngomong N-words itu biasa aja. Gitu. Terus di mana orang yang gay jadi bulian itu biasa aja. Dan gila banget itu. Dia bilang dan dia ngakuin bahwa ya gue emang rasis. Jadi makanya gue hapus statement gue. Dia jelas dia udah ngakuin bahwa dia rasis dan she's okay with it. Itu gila. Si Unit ya. Wah gila sih. Tapi menurut gue itu nggak pantas, lu bener-bener nggak pantas sih ngomong kayak gitu. There's no room for racism, bener-bener dimanapun nggak gitu. It's a disgrace dari tim, dari pelatih sampai senator ya. Dan tapi Mbappe bagus sih dia gambarin Paraguay sebagai negara yang bagus. Dari juga mereka dia cuma nyerang si senator itu. Iya betul, bagus banget. Oke. Nextnya juga ada match yang menurut gua benar-benar shocking. Holland, Brazil out of the World Cup. Itu benar-benar bisa dibilang shocking, bisa dibilang dan itu tuh shocking tuh. Tapi ya betulnya soalnya bisa dibilang shocking sih karena di Polymarket ya itu cuma 9% kalau nggak salah Norway menang. Itu Polymarket ads. Oke. Tapi 9%. Dan gimana ya? Gue nggak tahu lagi sih, menurut gue Haaland tuh bisa nyetak gol padahal nggak banyak chances yang di-created. Dan itulah menurut gue goal scorer itu lebih penting dari pemain kreatif. You can argue that both of them are important, tapi ya benar karena goal scoring pemain itu lu bisa ghosting di 60 menit, 70 bahkan 80 menit, tapi kalau lu pop up dengan gol krusial ya that's Haaland game gitu. Dia gitu terus gitu. Dia punya touch dikit banget. Menurut gua kalau dia nggak golin, dia ratingnya bakal jelek banget dan dia it's Haaland gitu. Iya, tapi di match malam itu Brazil dan Norway itu membuktikan banget. Jadi Brazil itu pemain kreatifnya banyak, tapi tidak ada goal scorer, ya kan? Itu yang miss dari Brazil, nggak ada goal scorer. Chances-nya banyak. Beda lagi Norwegia. Chances-nya nggak begitu banyak, tapi ada goal scorer. Cleanest. Dan ya lihat aja siapa yang menang. Haaland kalau dia di box kotak penalti udah kayak hiu yang nyium darah. Dia begitu dapat sekali dan lagi rivalitas Gabriel sama Haaland. You have to say Haaland comes on top once again. I don't know buat ini rivalitas atau enggak ya. Soalnya kalau lu ngomong rivalitas, kadang dia unggul, kadang dia kalah, Haaland comes on top mulu lawan Gabriel. Gue lihat Haaland setiap kali lawan Gabriel. Gue akan sedikit membela Gabriel ya, tapi it's not always ya. Nggak ada momen di mana Gabriel menang. Cuman emang nggak di ini banget. Dan menangnya tuh nggak benar-benar apa sih maksudnya nggak ngebanting Haaland banget gitu. Tapi he comes on top. Dan apakah ini rivalitas atau enggak? Ya, let's see aja di musim depan lah ya. Kalau di IPL musim depan masih benar-benar bersaing, ya gue rasa masih bisa dibilang rivalitas. Lu lihat gimana dari Haaland lompatnya, dia tenang, pick a time, gak lari biar nggak dijagain. Begitu dia tahu temennya mau crossing langsung lari ke depan. Dan menurut gue, it's a very nice. Itu very nice untuk football untuk mempunyai orang seperti Haaland. Itu udah lama banget menurut gue. Achievementnya ini opini gue, achievement Haaland di Norway kali ini itu ngalahin semua achievement Haaland sebelumnya. Mulai dari dia breaking record di Premier League dengan jadi pemain tercepat yang berhasil hat-trick, mulai dari treble seasonnya yang dia hampir menang Ballon d'Or seharusnya, mulai dia yang record breaking ngalahin Salah di Premier League. Menurut gue 7 gol Haaland di Norway
yang negara nggak diunggulin, negara underdog yang seharusnya ada di sini, dia bisa 7 gol di Piala Dunia dan nganterin Norway ke perempat final. I think it's his biggest achievement gitu selama karirnya dia. Selama karirnya dia ya. Berarti menurut gue itu ngalahin semua achievement. Haaland punya rekor yang banyak gitu, bukan yang di klub jelek. Dia games sama gol ratio-nya juga bagus banget. Yeah. But for me, it's his biggest achievement gitu. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi ngebahas Piala Dunia dan underdog tim, masih ada underdog yang lebih baik daripada Norway selama yang dalam ingatan kita aja lah, yang gue inget ya, mungkin I don't know, mungkin Kroasia, karena Kroasia udah nyampe final ya, jadi bisa kita bilang itu. Cuma dari underdog itu ada Wales juga yang bisa nyampe, yang negara kecil bisa sampai semifinal Euro. Tapi kalau kita ngomongin World Cup, Kroasia, Maroko, mereka yang bisa jadi underdog bagus. Tapi salah satu di underdog bagus tuh biasanya ada yang gendong. Menurut gua Haaland itu penggendong terbaik selama gua nonton di tim underdog. Menurut gua mungkin kalau lu lihat as an individual, menurut gua individual pemain bintang yang gendong yang kelihatan bagus banget, Bale di Wales. Mungkin lu bisa bilang juga Modric di Kroasia. Tapi Haaland gua bisa bilang satu. James Rodriguez. James Rodriguez, fair enough. Iya betul. Dia di Piala Dunia itu juga gila banget. Ya, itu gila banget sih. Tapi menurut gua Haaland belum selesai, masih gua nggak tahu ya, lawan Inggris kan next kan ya. Haaland akan lawan Inggris, cuman prediksi gua dia tetap akan skor gol. Gue yakin dia skor gol. Menang atau enggak itu urusan lain, tapi skor gol gue yakin. Dan 6 gol quarter final, gila. Ya, itu gila banget sampai quarter final. Cuman balik lagi ya, kita yang mau gua highlight dari Brazil dan Norway ini juga adalah penalti. Miss penalti yang pertama itu yang Bruno Guimaraes. Gimana? Give me your opinion. Gue nggak tahu, gue nggak paham ya sampai sekarang kenapa pemain gunain teknik itu. Ya, fair enough, lu lihat Jorginho, lu lihat Bruno Fernandes yang ngelakuin starter penalti, lompat buat lihat kiper. Tapi di momen kayak gini, apalagi kalau lu nggak biasa, langsung aja gitu, nggak usah you kill the momentum, lu lari dengan lu starter, dengan lu ancang-ancang tambahan, berhenti. Apalagi dilihat dari napasnya Bruno Guimaraes udah kelihatan dari orang yang bakal miss gitu. Dengan itu lu matiin momentum lari dan buat kiper lebih mudah gitu baca lu. Dan akurasi sama power lu of course bakal berkurang. Karena ini bukan kayak duel kiper lawan penendang penalti, tapi ini expected goal gitu kalau penalti. Itu mungkin itu bisa, kalau kiper nebis penalti itu prestasi. Kalau orang golin penalti ya udah normal thing gitu. Harusnya gol. Jadi menurut gua just put it on the corner dengan power yang bagus dan akurasi yang bagus. Kayak banyak pemain yang gitu, Harry Kane sering kayak gitu, and Guimaraes. Yes. Ya fair enough. 27 penalti, 27 gol dari penalti. Gila, dia one of the best penalty takers menurut gua. Menurut gua itu juga bukan hot take, menurut gua orang juga jadi menurut gua ya harusnya nggak Bruno nggak sih? Vini, kenapa Vini nggak ngambil? Apa emang Bruno yang harusnya ngambil? Menurut gua ya, jadi press conference kan Vini juga ngomong ada decision dari pelatih juga. Ancelotti juga konfirmasi, David Ancelotti juga anaknya juga konfirmasi bahwa ada 5 pemain ahead of Vini yang harusnya ngambil penalti. Yang pertama itu Rafinha, tapi yang available ada Bruno Guimaraes. Ya, karena ya gue paham ada argumen juga let your best player take gitu. Selama di on formnya lagi bagus banget, tingkat percaya dirinya lagi bagus banget, ambil itu. Tapi Vini is not the greatest penalty taker juga menurut gue ingat juga penalti jadi Real Madrid tahun Atletico Madrid yang melambung ke atas. Ya dia pernah golin juga lawan Munchen di semifinal decisif, tapi I think you have to go with the tactics gitu. Guimaraes yang ambil. Dan juga mungkin match itu adalah match terakhir yang Neymar dengan Brazil ya. Dan mungkin itu gue nggak tahu kenapa Ancelotti taktiknya itu adalah masukin Neymar gitu kan. Neymar yang kita tahu itu emang yang bukan Neymar yang kita kenal, ya kan? Iya. Tapi dimasukin apakah karena ini menghargai dia atau emang Ancelotti mengharapkan sesuatu dari dia? I don't know. Dia selama gue as a Madrid fans ya, gue udah gak kaget gitu. Ancelotti, lo kalau udah buntu, individual brilliance always come on top gitu. 2022 dia ngandelin Benzema, 2024 di La Liga dia ngandelin Jude Bellingham underperform di Champions League, Vini gila-gilaan dalam season. Jadi it's Ancelotti thing gitu. Lo udah taktik mentok, lo pray for Vini and insya Allah. Dan gue bingung kenapa Neymar yang dimasukin gitu. Karena dan satu lagi selain kenapa Neymar yang dimasukin, kenapa yang diganti itu Bruno Guimaraes kalau nggak salah. Menurut gue yang digantiin gelandang harusnya Casemiro, karena Casemiro di atas menit 60, 70 he's gone gitu. Dia udah capek kakinya udah nggak bisa lari. Menurut gue dia yang harus diganti.
salah satu argumennya adalah karena dia mau ngandelin Casemiro buat header di Oh iya, header. karena iya dia mau mungkin di injury time atau menit akhir di set piece, free kick atau corner. Lawan Jepang kan ya? Dia lawan Jepang juga, gitu kan? Itu mau ngandelin pokoknya headernya Casemiro. Tapi kalau lu rely on that, you deserve to lose seperti itu. Lu harus main lebih bagus dari itu buat menang, terutama lawan Norwegia dan Haaland. Miskin taktik berarti ya. I don't know, menurut gua dia punya taktik ya. Miskin taktik. Miskin taktik ya. Bahkan gue selalu nonton Madrid juga gitu, individual brilliance dia selalu ngandelin itu. Ancelotti man manajemennya bagus banget, but tactically he's got nothing gitu. Dan kalau lu lihat lagi juga selain dari tactically Ancelotti, buat Brazil as a whole gitu. Yes. Apakah mereka still, of course they are still biggest team gitu. Mereka ada 5 World Cup. Tapi setelah World Cup 2002 terakhir selalu mengecewakan. 2006 dia lawan Prancis, 2010 lawan Belanda quarter final, 2014 mereka lawan Jerman 7-1 in their home, 7-1, 2018 lawan Belgium, Golden Generation, dan 2022 mereka adu penalti lawan Kroasia kalah. Sekarang lagi-lagi ketika lawan tim kuat, bahkan tim kuat Europe juga gitu, tim kuat dan tim underdog di Eropa, mereka selalu kalah. I don't know. Menurut gue Brazil masih menjadi negara yang top of the football gitu ya, karena ya Brazil akan terus menghasilkan pemain bintang. Neymar bukan pemain bintang terakhir mereka, dan gue rasa udah ada Vini kan, Vini dan Endrick, walaupun dia miss chances gitu, tapi gue rasa Endrick juga bisa jadi pemain bintangnya Brazil nanti gitu. Gue rasa Brazil akan terus berada di posisi tersebut gitu. Cuma Brazil ini harus adaptasi. Karena di football sekarang nggak bisa ngandelin individual brilliance masing-masing. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kakak, nggak lagi kayak gitu. Apalagi bintang lu nggak sebanyak itu. Ya kita harusnya udah bisa lihat abis dibantai lawan Jerman. Itu benar-benar nunjukin banget kan? Kayak this is different kind of football right now gitu. Dan menurut gue Brazil nanti akan adaptasi seperti itu. Karena secara pemain-pemain juga di klub mainnya udah nggak ngandelin individualitas lagi, skill-skill seperti pas Brazil menang di 2022 gitu. Dan gua rasa still Brazil masih top gitu. Ya of course dengan pedigree-nya dia, dengan historinya dia 5 World Cup, tapi kalau gua lihat lama-lama itu menurun, dan gue yakin bakal masih tetap di situ. Tapi ini satu yang menarik adalah gap antara negara besar dan negara underdog tambah sedikit. Gap antara super house tim adidaya kayak Brazil, Italia, Jerman sekarang makin dekat dengan negara underdog gitu. Kayak Norway, Maroko, Kroasia. Negara-negara underdog yang mulai lebih naik, mulai lebih bersaing, dan negara-negara adidaya yang udah kehilangan power dan kelihatan gitu. Iya, dan masing-masing kayaknya numbuhin satu-satu ya. Ada Haaland, Odegaard, terus tiba-tiba ada Hakimi, Brahim Diaz gitu. Dan kita bisa lihat lagi di World Cup tahun depan nanti bakal ada siapa lagi gitu. Dari Kolombia ada James Rodriguez, sekarang ada Luis Diaz. Negara-negara tuh selalu ada gitu. Ya betul. Dan dia menurut gua sama seperti di level klub juga, dari tim besar sama tim kecil gapnya makin sedikit, di negara pun kayak gitu. Dan menarik banget untuk World Cup next ya. Iya, menurut gua bakal menarik banget. Itu benar menarik banget untuk dan tentang tim underdog nih, kemarin ada 2 tim, satu tim tuan rumah dan satu lagi tim underdog yang I don't know dia masih bisa disebut underdog atau enggak. Maroko yang bisa menang meyakinkan 3-0. To be honest, menurut gue skornya nggak merefleksikan buat pertandingan. Menurut gue gamenya lebih tipis dari itu, apalagi kalau Kanada finish their chances gitu. Menurut gue di babak 1 Kanada main lebih bagus. Maroko nggak bisa keluar dari half mereka. Mereka cuma dapat 1 peluang dari luar kotak penalti dan it's a half chance gitu mereka maksa. Dan pressingnya kenceng banget. Jesse Mars menurut gue masterclass di babak pertama, bisa buat pemain Kanada pressing dan buat chance berbahaya. Kalau bukan karena Bono, menurut gue udah ketinggalan. Iya itu benar deh, kalau bukan Bono itu udah habis itu. Tapi pertanyaannya satu lagi adalah apakah itu sustainable selama 90 menit? Iya itu. Kalau ya ketika lu menaruh kedua tim nih, dan kita udah tahu Maroko adalah tim yang lebih baik ya kan? Yes. Ya. Agree. The better team akan come out on top ketika underdognya yang di bawah nih dalam posisi ini karena cannot finish their chances. Yes. You have to finish your chances karena lu nggak bisa nge-press negara yang emang best performer nih menurut gue baik banget nih ngalahin Belanda gitu.
lu nggak bisa nge-press selama 90 menit dan lu nggak finish your chances, mereka pasti akan bales. Dan itu terbukti di match itu. Maroko tuh babak pertama nggak punya satu sentuhan di kotak penalti loh. Di kotak penalti Kanada nggak ada, satu aja nggak ada. Padahal di match-match sebelumnya itu banyak banget. Dan akhirnya ketika halftime dan mereka keluar lagi, Kanada masih mencoba melakukan hal yang sama, tapi udah nggak bisa karena Maroko udah bisa menemukan cara bermain mereka lagi, bagaimana mereka bermain, mulai dari penyerangan dari sayap itu, dan juga individual brilliance yang dari tadi kita bahas itu akhirnya keluar. Iya betul. Satu hal menurut gua yang Maroko, Kanada nggak punya. Yeah, they have Jonathan David, but it's not like they have Brahim Diaz, Hakimi, Unahi yang jadi player bagus banget di World Cup 2022, ini bagus yang bahkan jadi team of the turnamentnya di beberapa orang, di Sky Sport juga dia jadi team of the turnamen 2022, lagi-lagi nunjukin kelasnya. Finishing yang bagus banget, set piece rutin yang bagus banget ke Unahi, dan finishing kelas pojok akurat dan kencang. Akhirnya kiper Kanada nggak bisa apa-apa dan 1-0. Dari situ momentum mulai berubah, momentum mulai shifting, Maroko mulai dapat keberanian lagi, mulai dapat kepercayaan diri, fans Kanada di sana mulai lebih diem. Fans Maroko yang tadinya udah panik di babak pertama, lu tau lah fans Maroko berisik apa di sana. Ketika Kanada megang bola, sekarang dia udah disorakin lagi, mereka udah dapat kepercayaan diri dan boom, mereka counter attack yang bagus banget. Selain Unahi, satu pemain juga yang gue mauin, Brahim Diaz. Brahim Diaz yang World Cup kali ini, walaupun gak golin kan, match kemarin. I think dia punya 4 assist World Cup kali ini, dan dia jadi pemain Afrika dengan assist terbanyak di World Cup. Gila, itu 4 assist pertama ke Unahi, counter attack yang bagus banget. Yang kedua itu assist ke Rahimi, yang gantiin Saibari, yang sayang harus iya Saibari cedera, itu rugi banget sih. Itu pemainnya bagus banget. Dia, lagi mungkin dia breakthrough-nya dia jadi top skor Maroko, tapi sayangnya harus cedera ya. Dan ya itu sekali lagi individual brilliance dari Maroko buat momentum shifting, dan setelah itu mereka jadi main bagus. Dia juga menurut gua main bagus banget di match itu, defensively, offensive. Dan menurut gua udah nggak bisa nyebut Maroko ini underdog ya. Dia udah nunjukin dari World Cup kemarin mereka emang udah kuat gitu. Dan kita semua berharap mereka lebih kuat kan. Tapi kalau ngomong-ngomong underdog, gua rasa Meksiko lebih underdog daripada Maroko. Dan kita lihat dari matchnya Inggris Meksiko itu benar-benar yang high intensity banget kan, benar-benar itu gila, itu seru banget gitu. Mungkin bisa jadi match of the tournament, sayang sekali. Nanti kita bahas gitu. Itu yang bikin gua kaget adalah pertama, Meksiko belum pernah kejebolan di turnamen kali ini kan, tapi 90 menit Jude Bellingham 2 gol. 90 detik dia bisa cetak 2 gol. It's a crazy itu gue kaget banget. Menurut gue match itu gambarin gimana Stadion Azteca as a classic stadium, dengan altitude-nya, dengan tekanannya, dengan fansnya, atmosfernya. Menurut gue match kali itu deliver banget dan gambarin perfectly gitu. Classic match in Azteca Stadium yang dari awal sampai habis gak berhenti intensitasnya. Dan ya satu pemain yang bahkan ada orang-orang yang bilang dia harusnya nggak starter, dan apa, gue bingung. Jude Bellingham again and again save England, Euro dia save, World Cup dia turn up. Setiap kali dia lihat ada knockout stage, dia comes on top. Dia punya satu hal Bellingham yang gue suka banget, dia punya mentalitas yang mikir bahwa I'm better than all of you gitu. I'm the best here, dan gue akan nunjukin. Setiap ada duel, setiap ada bagus banget peluang, setiap ada chances, dia selalu manfaatin. Dan kita nggak bisa highlight golnya dia doang, clearance dia di babak pertama kan, itu bisa sebenarnya udah gua anggap hat trick tuh sebenarnya. Jujur deh, itu kalau nggak ada dia itu gol. Gol itu. Pemain Meksiko nggak offside juga. Dan Bellingham, what a complete player. Sekali lagi buat orang-orang yang bilang dia harusnya cadangan, mempertanyakan Morgan Rogers yang harusnya start. Come on. Berapa kali Bellingham harus buktiin ini? Media-media Inggris udah jatuhin namanya, tapi sekali lagi dia nunjukin he's irreplaceable di tim ini. Tapi Meksiko juga nggak kalah dengan begitu aja. Kayak Quinones langsung bales kan? Quinones langsung bales, dan juga ini menurut gua sayang banget sih Meksiko nggak bisa memanfaatkan, karena fall yang benar-benar nggak berguna
dari Kwansah ya. Yeah. Itu merah itu of course itu merah. Kita semua lihat itu merah gitu. No debate. Ya no debate banget, tapi nggak dimaksimalin. Ketika dapat kartu merah, malah bola bisa direbut dan Anthony Gordon dijegal sama kiper. Dan akhirnya penalti dan Ken, ya lu jangan harap Ken untuk miss penalti. Benar dah, jangan. Dia nggak akan starter, dia akan smash it in the goal. Dah kelar lo. Dan ketika 3-1, mereka juga udah kesusahan gitu. Gimana lagi ngebuat golnya, untungnya masih dapat penalti kan. Penalti dan dari Harry Kane juga menurut gua unfortunate, menurut gua jelas banget. itu penalti tapi emang nggak hoki aja gitu. Iya. Itu penalti paling ngeselin sih, lu mau buang bola tiba-tiba ada kaki pemain lawan yang kawal yang lebih cepat lah gitu. Dan juga menurut gua yang perlu kita highlight juga itu adalah substitutionnya dari Thomas Tuchel. Karena Thomas Tuchel tuh berani ganti Harry Kane. Pokoknya kan setelah kartu merah, Saka ditarik, masuk John Stone, Harry Kane ditarik, dan juga dia masukin Dan Burn akhirnya main kan. Yeah. Dan kenapa dia masukin Dan Burn? Karena tahu bahwa Meksiko ini akan ngandelin bola atas, dan Dan Burn tuh tinggi banget. Clearance header dia itu ngelewatin setengah lapangan. Sumpah, lihat deh, clearance header dia itu ngelewatin setengah lapangan. Emang dimasukin untuk momen-momen seperti ini, dan it's pay off menurut gua. Karena Meksiko nggak bisa buat chances, cuman ada satu chances yang gue inget Meksiko buat setelah Dan Burn masuk, itu yang bola tuh ngeglinding deket pos gitu. Cuman sayang sekali out, nggak masuk ke dalam. Iya, betul. Dan ini lumayan kontras juga karena of course it's a different game, it's a different magnitude gitu. Kita udah di knockout. Yang lawan Kroasia, lo ingat ketika Inggris unggul, tapi masih masukin Rashford, masih masukin penyerang, dan akhirnya Inggris bisa menang 4-2. Tapi betul yang lo bilang tadi, Tuchel tahu gitu. Meksiko akan pakai taktik crossing, taruh pemain sebanyak-banyaknya di tengah dan crossing, dan decision yang bagus banget masukin Stones sama Dan Burn. Itu berapa clearance Inggris crossing Meksiko 59 dan Inggris 51 kali clearance itu. Gila, kalau itu nggak nunjukin bukan cuma kualitas dari defendernya, bukan kualitas dari pemain-pemainnya, tapi karakter sama mentalitasnya Inggris gila banget. Iya, itu gila banget. Dan mungkin ya there's a debate ya untuk Inggris. Emang sih Tuchel ini dipertanyakan dengan tim yang dia bawa, tapi dia membuktikan gitu. Dia bisa ke 8 besar, ke quarter final. Is this a better team than England Golden Generation? I don't know. Menurut gue ini performa yang bisa gue ingat ya, ini performa Inggris paling ikonik di World Cup selama I don't know, mungkin dari gue nonton 2010 atau bahkan di abad kali ini gitu. Karena kalau lu lihat kayak Lampard, Gerrard, Rooney, Scholes, they're very good player, they're legend, they are one of the best in their prime, in their position. Tapi ketika mereka udah main sama Inggris itu udah beda cerita. Iya betul, dan gue lupa siapa yang ngomong itu karena mereka ada rivalitas tersendiri gitu. Kita tahu seberapa panasnya Premier League di prime Barclays Premier League ya, itu benar-benar panas banget. Dan ketika mereka nggak bisa main bareng di Inggris, bener deh. Ya, gue nggak tahu kenapa, but kalau lu bandingin itu, menurut gue ini performa paling ikonik. Gue nggak inget lagi performa Inggris yang kayak gini di stadion, fans, atmosfer setinggi itu, dan Jude Bellingham. Iya. Dan jangan lupa ya, ini disertai Wonderwall. Ya, gila. Very iconic. Itu menurut gue iconic banget Wonderwall-nya Inggris. Yang bagus banget, dan gue bukan fans Inggris, tapi gue senang banget lihat fight-nya, gue goosebump, gue merinding lihatnya, dan keren banget. Itu ketika 86.000 fans Meksiko, 81.000-nya fans Meksiko, 5.000-nya fans Inggris, mereka bersatu di situ, dan ya itu kayak momen paling dekat dari mulai Wonderwall sampai akhirnya dinyanyiin Jude juga di akhir-akhir. Vibes-nya antara Inggris dari fansnya itu hubungannya keren banget menurut gue. Dan Jude Bellingham mungkin satu fun fact lagi, dia terakhir kali pemain yang brace di Azteca, lu tau siapa? Sebelum Jude Bellingham, Diego Maradona. Dan setelah berapa puluh tahun akhirnya ada pemain yang brace di Azteca, Jude Bellingham. Sekali lagi he is irreplaceable. Iya, memang benar-benar irreplaceable dari Bellingham itu. Dan bagus banget. Di Wonderwall tadi kita ngomong selebrasinya, ada momen lucu. Ada Henderson. Aduh gimana ya? Konyol banget, kesian. Dia nggak main 0 menit, dapat kartu kuning gara-gara teriak dari sidelines. Dan dia patah tangan. Dan gimana ya?
kesian sih. Gue mau Kesian bilang sih, konyol, emang patah tangannya dengan cara konyol. Cuma kasihan kesian banget, cuma kesian apalagi dia di ruang ganti sama gue lihat setelah match dia datengin pemain, dia one of the leaders betul. Dan setelah itu juga ada Kane interview. Iya, dia turn out to Mickey Mouse gitu. Ya, I saw sudah habis. Aduh, itu interviewernya nanya kayak gitu. Dan itu jadi aduh lucu banget. Harry Kane juga udah respon gitu dan itu kocak banget sih. One of the funniest moment di World Cup kali ini. Dan ya Inggris bisa melaju dari tantangan Azteca, Meksiko tuan rumah kedua yang gagal di World Cup kali ini. Dan ya fair enough, Meksiko menurut gue turnamen yang bagus banget. Iya, bagus banget untuk Meksiko. Dia nggak kejebolan sampai dia kejebolan di match di mana dia knockout. Iya, dan Inggris dengan performa. Dan selain Inggris juga kalau kita lihat ya big teams, ada Portugal, Spanyol juga yang main. Kalau tadi kita lihat antara underdog dan big teams, tuan rumah dan household names gitu Inggris. Ini ada Portugal lawan Spanyol, tim adidaya super house di national. Spanyol, Portugal, Ronaldo, Lamine Yamal. With all of that hype, menurut gua match underwhelming. Matchnya boring banget, kurang seru, kurang dari ekspektasi dan ya it's all around passing. Nggak ada yang bisa gue inget dari match itu. Benar gitu? Kecuali golnya Merino. Iya benar, mungkin duelnya Nuno Mendes. It's the only good thing di match itu. It's the only good thing. Kalau Spanyol nggak punya Lamine Yamal, gue nggak tahu nyerang dari mana gitu. Kalau karena gimana ya, La Fuente ya decisionnya itu gue bingung juga di awal dengan ngambil pemainnya, tapi dia buktiin lagi itu bisa menang. Tapi mereka buntu banget, terutama saat ada Nuno Mendes ya. Mereka hanya ngadain Lamine Yamal, gimana caranya you create a chance out of nothing. Dan duelnya Nuno Mendes yang susah banget dan punya game bagus banget gitu. Nuno Mendes menurut gue, dia sama Ruben Dias itu sama Diego Costa kipernya Portugal, is their best performance gitu di Portugal gitu. Ya bisa dibilang begitu juga sih. Nuno Mendes itu kayak best of the best dari match itu sebenarnya. Dan gua rasa kalau Portugal comes out on top di match itu ya pasti MOTM Nuno Mendes. Benar-benar dia nge-lock Lamine Yamal. Ketika Nuno Mendes keluar, beda banget. Yang offensively hidup bener. Defensively beda banget. Dan di Nation League juga terakhir mereka ketemu Nuno Mendes yang buat kemenangannya. Dan ya tapi sayangnya mesti gugur Portugal dari gol Mikel Merino di akhir, dan ini jadi World Cup terakhir untuk Ronaldo. Gua rasa dia nggak bakal main lagi, udah lah. It's a heartbreaking banget ngelihat Ronaldo nangis. Dan benar deh, kesian banget ngeliat Ronaldo nangis. Dan the thing is bukan cuma kesian dia lihat nangis gugur, tapi ngeliat dia main juga gue kesian banget sumpah. Lu lihat striker 41 tahun yang masih mau nunjukin dia di pikirannya dia he's still the best kan. Of course itu mentalitas Ronaldo yang harus dijual, tapi ya aduh pergerakannya as a number 9 itu mungkin gue as a Ronaldo fans ya, as a Madrid fans yang Ronaldo is my idol gitu, gue fans banget sama Ronaldo, tapi if you have to be objective itu, kalau lu boleh jujur, lu harus jujur gitu. Kadang kesukaan kecintaan kita dengan Ronaldo tuh buat kita delusional gitu. Kita nyalahin yang lain selain Ronaldo. Tapi kalau kita lihat match-nya kurang bagus. Bahkan as a number 9 ya, gue gak expect dia passing, link up play, dribble kayak dulu. As a number 9 positioningnya juga kurang bagus. Tapi kalau nge-highlight lagi ya, emang bukan salah Ronaldo sepenuhnya. Iya, I know. But, satu momen mungkin dari Ronaldo yang menurut gue dia bisa dapat gol, crossingnya Pedro Neto yang pinpoint ke 6 yard box ya. Spanyol, tapi harusnya dia ada di situ, tapi dia nggak ada di situ, dan itu bukan tipikal Ronaldo yang normal. Menurut gue yang bikin Portugal jadi salah satu kontender sebelum World Cup ini mulai, dia kadang-kadang bisa menjuarai kan. Itu karena adanya Vitinha, Bruno, dan João Neves. Tapi kemana? Nggak dibawa. Gue nggak lihat di World Cup kali ini, nggak kelihatan gitu. Dengan performa di season PSG, tiga-tiganya gemilang di klub. Bruno yang assist breaking di Premier League. EPL Player of the Year Bruno Fernandes. Aduh, wallahi. Gue nggak ngelihat mereka ada di World Cup, benar-benar gue aneh. I put my hand up, gue bilang, gue prediksi Bruno bakal jadi pemain terbaik di turnamen kali ini. Tapi underwhelming. Cuma kayak ya itulah, apakah gue benar-benar nggak tahu sampai sekarang gue nggak tahu kenapa mereka nggak bisa main bareng gitu loh. Apakah karena Roberto Martinez dan Roberto Martinez juga ya, ini golden generationnya Portugal kan bisa dibilang, with all of that player dan Ronaldo di depan sebagai orang yang senior leader gitu, gagal
sama seperti dia gagal membawa golden generation-nya Belgia. Dan menurut gua ya udahlah. Belgia lu punya Hazard, De Bruyne, Lukaku yang gak bisa lu manfaatin, menurut gua underwhelming. Ya mungkin salah satu argumennya juga it's not that bad gitu di Belgia menurut gue. Dia bikin Belgia pertama kali di semifinal seumur hidup dan kalahnya lawan Prancis gitu, Champions-nya. Tapi Nation League ya juga di Euro juga jelek banget performa, dan ya lagi-lagi Roberto Martinez underwhelming yang sampai sekarang gue nggak tahu taktiknya gimana, instruksinya dia gimana ke VT-nya, Joao Neves, Bruno yang tampil underwhelming banget, dan substitutionnya yang sangat questionable. Iya, questionable banget. Kenapa masukin Leo? Menurut gue terlalu lama gitu. Menurut gue, kalau lu udah lihat Leo impact-nya di game sebelumnya, meskipun lawan Spanyol dia nggak main bagus banget juga, tapi lu lihat game dia lawan Kroasia, menurut gue harusnya sebelum itu. Iya, harusnya Leo itu, bahkan menurut gue Leo bisa starting. Bener deh, Leo selalu ada impact. Bener, Leo selalu memberikan impact ketika dia masuk untuk Portugal. Ketika back lawan udah capek, dia lari aja sprint dengan lean pace-nya, dan dia kadang bisa dapat chance dari situ. Tapi buat game ini Leo not having a greatest match juga menurut gue. Sering ketebak, sering kerebut. Dan satu lagi selain Leo, Gonzalo Ramos nggak main kan? Nggak main sama sekali. Kalau lu punya pemain yang nyelamatin lu di pertandingan sebelumnya, at least give him minutes bro. At least give him 5, makanya 2-3 menit. Questionable banget. Gimana lu nggak ngasih kesempatan buat pemain yang nyelamatin lu gitu di round sebelumnya? Bahkan bukan nggak usah pemain yang nyelamatin lu, striker ya. Striker ya. Masukin striker. Iya. Lu butuh gol gitu. Iya betul. Dan kan? Gonzalo Ramos gak dimasukin sama sekali. Iya. Dan juga ngomong-ngomong substitution kan, kebalikannya lagi yang ngegolin untuk Spanyol adalah substitution Mikel Merino. Ya, fair enough. Tapi gue sampai sekarang gue selalu praising Mikel Merino. Kenapa? Karena ya lu lihat sendiri lah. Mikel Merino itu sebenarnya posisinya apa sih? Mid di tengah, TDM, CM, apa striker gitu. Mikel Merino menurut gue nggak pernah ada posisi yang lu tuh mid gitu, lu tuh striker enggak. Dia selalu ada aja di situ, mau dia main di posisi apa, he always at the right place at the right time gitu. Dan kemarin juga begitu. Dan finishingnya, kalau lu lihat finishingnya, pojok kiri bawah, kalem, nyantai, udah. Itu finishing striker gue lihat. Iya, makanya. Itu finishing, I don't know, dia anomali banget semenjak Arteta kekurangan striker. Iya. Di Arsenal, dia main striker, dan dia ketagihan sama itu, gila. Dia ngegolin terus. Gila, big game, clutch, dia golin terus ketika Arsenal butuh, dan lawan Real Madrid dia golin. Iya. Dan lagi-lagi lawan Portugal dia bisa bawa Spanyol menang. Dan bukan cuma Merino, La Fuente masterclass dari substitution. Iya, substitution itu. Dia masukinnya Fabian Ruiz sama Ferran Torres. Yang berbeda Fabian Ruiz yang mengawali free kick-nya, quick play, IQ yang bagus banget. Dan Ferran Torres yang ngelihat gap sedikit di back Portugal yang mulai pisah, dia bisa passing sebagus itu ke Mikel Merino. Amin. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya Ferran Torres menurut gue finishingnya. Cuma di game ini gue dia main bagus. Begitu dia main, dia buat run-run yang berbahaya juga. Yamal nemuin dia berkali-kali tapi belum gol, sampai ujungnya Merino dan Fabian Ruiz masuk gitu. Dia main bagus banget, dan dia La Fuente substitutionnya fair enough buat match kali ini, itu bagus banget. Dan ya selain mereka juga yang main dari awal, Rodri yang jadi main of the match kali ini. Rodri ya, dengan banyaknya midfielder yang paling ternama, yang pemain terbaik adalah midfielder yang udah kena ACL. Iya benar. Dan siapa yang ditarik? Pedri yang dikenal best midfielder. Olmo juga yang menurut gua di Spanyol bisa buat difference maker banget. Dia ambil resiko itu, dia tetap Rodri, dan ya Rodri bos di midfield itu. Dia ngajarin VT-nya, Bruno, Joao Neves, gini caranya main, gini caranya passing, gini caranya bukan passing kanan kiri belakang doang, cara buat chance berbahaya, dan ya dia tenang banget dan buat Spanyol menang. Performa yang gue berasa lihat dia main lawan Inter di 2002 final, final gila sih. Gitulah, tapi ya sekali lagi kita mesti bilang thank you Ronaldo untuk segalanya. Ya, you still one of the goats. Dan next ini adalah match yang menurut gue salah satu match paling panas ya, itu USA Belgia ya. puas banget, gila. Wallahi football wins. Football wins. Football has been saved. USA kayak baru nonton bola 2 minggu kan ya, 2-3 minggu loh baru nonton soccer gitu, 2-3 minggu gitu. Dan apa yang mereka bilang kan, dengan adanya overturn red card dari Balogun gitu, mereka benar-benar reaksinya tuh kayak
ya emang harusnya begitu, olahraga tuh begitu, masa lu 11 lawan 10 nggak adil gitu, tapi ya it's football gitu, setiap olahraga punya peraturan-peraturan berbeda, tapi mereka merasa itu nggak normal karena nggak sesuai sama peraturan olahraga mereka gitu. Banyak banget kalau kalian cari-cari reaksi-reaksi warga USA gitu, itu benar-benar aneh-aneh gitu, mereka menganggap mereka itu udah kayak paling jago lah, mereka paling jago gitu, padahal ngalahin Turki aja nggak bisa. Gua akui mereka konsisten, mereka main bagus, gua akui gitu. Lawan Turki ya udah gagal menang, tapi itu lu tim B-nya Amerika gitu, lu nggak mainin full tim lu gitu. Dan sekarang Balogun balik, lu harusnya kan lu bermain bagus di hadapan home crowd lu gitu. Tapi kenapa lu mainnya gitu? Dengan dramanya sebelum Balogun balik, tapi kenapa gitu? Dan lu bukan cuma warga Amerika, it's one of the most famous orang di Amerika, Tom Brady. Lu kalau lihat tweetnya dia ngomong ini, this might be the best World Cup ever. Wallah ya, lu gak nonton World Cup sebelum-sebelumnya, gila. This is the first time you watch World Cup, dan lu gak bisa bandingin, gila. Ini pertama kali lu nonton World Cup, dan lu bisa bilang ini World Cup terbaik, dan dia American Fries itu, mereka terlalu terisolate gitu dengan dunia mereka sendiri, dan dia anggap dunia luar tuh beda aja gitu, dunia luar lu anomali, padahal anomali itu mereka sendiri. Iya, kayak football once gitu, Belgia nggak mainin De Bruyne, nggak mainin Doku dari awal, Lukaku nggak main dari awal, bisa kebantai 4-1. Kipernya USA bener-bener itu performance terburuk yang pernah gue lihat. Dari 4 gol dia cuma berusaha nge-save 1. Dan setelah Belgia menang, lu tau reaksi warga US apa? We don't care about soccer, kapan NFL main? Ya kita nggak peduli, nggak betah. Yang seminggu lalu mereka bilang ini keren banget, yang bilang mereka bakal juara, tiba-tiba seminggu kemudian kita kalah, ya we don't care. Ya kita nggak tahu ini apaan, this is sport yang lain, ini sport jelek juga, gitu, dan USA, mulai gue di awal tuh, padahal awalnya gue kesel sama USA di awal, cuma lihat dia main, Pochettino masterclass, gue mulai respect, keren pemain-pemainnya. Tapi begitu Trump ngomong, Trump buka mulut, appeal buat Balogun, gue hilang respect lagi sama dia, dan gue berharap padahal di match kemarin ya, di luar seluruh drama itu, kalau kita lihat permainan sepak bola, gue sebelum match itu mulai, gue rasa USA yang akan menang, karena Belgia juga underperform sebenarnya kan. USA yang lagi on form banget, cuman ya you cannot beat experience ya. Belgia adalah salah satu tim terbaik yang udah ditempa bertahun-tahun gitu, beda dengan USA. Ya, it's proofs gitu. Mereka breakdown padahal di home mereka sendiri. Dan home crowd-nya juga nggak bantu banget ya USA dengan. Dan gua rasa Balogun juga respect sih. Dia nggak mau di overturn red card-nya. Makanya dia nggak kelihatan mainnya kan. Respect Balogun. Dia nggak main ya. Dia sengaja mungkin itu. Dia karena ini gua nggak layak main, gua nggak usah main. Iya, gua nggak usah main, gua ada aja. Dan yang kalau pemain yang bagus menurut gua, kalau kita udah ngomongin Amerika, Belgianya, Trossard sama striker itu, benar bagus juga dengan 2 gol. Itu pemain muda lagi kan, bagus. Iya, itu bagus banget. Dan meskipun golnya dari blunder ya dari back Amerika, tetap dimaksimalin ya. Itu bagus banget mereka. Dan Trossard having a good tournament so far gitu. Dan Lukaku terakhir begitu masuk, Trump. Hold that Trump dead di home ground, ngalahin, ngebantai US 4-1, pulangin tuan rumah terakhir. Dan bahkan Belgianya nge-tweet kan, overturn that. It's football, not soccer. Ya, football wins. Belgia udah save football kali ini. Dan ya, lo Belgia through to the perempat final, dan ya match yang seru. Dan setelah itu ada juga match yang seru dulu. Argentina, Egypt 3-2. One of the best, if not the best. I think it's the best good match so far. Gue kira Inggris Meksiko, ternyata ada lagi. Wallahi World Cup ini keep on delivering. Mulai dari Brazil, Jepang. Oh enggak, abis itu ada Maroko, Belanda. Oh enggak, abis itu ada Cape Verde, Argentina. Oh enggak, ada Brazil, Norway. Oh enggak, ada Argentina, Mesir. Again, keep on delivering World Cup kali ini. Menurut gua World Cup-nya seru banget, match bagus, match dramatis di akhir-akhir, dan dia underdog yang selalu perform menurut gua. Selalu perform gitu. Mesir yang dari awal not look like underdog. Mereka yang tampil menyerang, percaya diri, agresif, dan mereka lihat Cape Verde bisa ngelakuin itu,
we can do better. Kita bisa ngelakuin apa yang Cape Verde lakuin, bahkan lebih even better. Even better. Permainannya mereka nggak takut di pressing. Kalau lu lihat Argentina gimana cara mainnya dia, seperti negara Amerika Latin yang lainnya, mereka main tentunya keras dan bisa dibilang kasar juga. Tapi Argentina punya kualitas yang lebih mungkin dari pemainnya, dan pressing yang gila banget dari menit awal. Tapi Egypt nggak takut itu, Mesir nggak takut itu. Ayo sini datang dan tiki takanya, playing football stylenya keren banget. Dan lu lihat bajunya kan? Itu Spanyol, itu bukan Mesir. Spanyol itu, bener. Boleh gue kira itu gue nonton Prime Spain 2010 dengan tiki takanya. Counter attack-nya juga gue liat gila, kayak Madrid 2011 Ozil di Maria, sekarang Hasan Al-Salah sama Ronaldo Zico, itu keren banget. Itu gila banget. Tapi gila ya, Mesir benar-benar ngebuktiin banget bahwa ketika lo di World Cup, apalagi udah sekarang udah di 16 besar, udah nggak ada lagi yang namanya tim lemah. Semua udah kuat, dan match ini pembuktinya gitu. Match Cape Verde udah membuktikan ini menguatkan lebih lagi. Tidak ada yang tim lemah tuh, nggak ada. Dan kalau kita ngomongin match ini juga tentunya ini membuktikan Mesir itu menurut gua, mereka yang sebelumnya belum pernah lolos ke knockout stage kan, dan mereka sekarang lolos dan mereka melawan Argentina, mereka hampir mengalahkan Argentina, tapi ada kontroversi. Kontroversi VAR yang we all know ya, kita lo udah tahu, dan gua rasa kalian semua juga udah tahu kontroversi di mana salah dijegal dan tidak dicek VAR. Mungkin bukan dicek ya, tidak diinterupsi untuk melakukan pengecekan untuk VAR. Banyak berarti gua kontroversi di match kali ini, bukan cuma satu, ada beberapa. Dan bahkan sebelum match ini gitu, Argentina selalu dibangun dari 2022 yang bilang mereka dibantu FIFA, beberapa decision yang cenderung menguntungkan Argentina. Dan lagi-lagi di awal Piala Dunia ini yang Messi yang seharusnya red card, it's another discussion ya. Terus habis itu gol Austria, gol Argentina ke Austria yang harusnya disallow karena foul McAllister. Tapi nggak tahu, sekali lagi dan lagi-lagi gue nggak tahu wasit. Gue nggak bilang, by the way, gue nggak percaya konspirasi itu Argentina ngebayar atau ada hal di atas sepak bola. I think it's too far. But you have to be honest, decision dari referee selalu ada bias ke Argentina. Iya pasti, kayak menurut gue tidak ada referee yang 100% selalu benar dengan decision yang mereka buat. Even juga ada VAR, udah ada VAR sekarang, nggak ada, semua itu nggak ada orang yang referee yang 100% benar. Tapi di luar kontroversi, kita keluarin dulu deh kontroversi dari pembicaraan kita. Argentina mainnya bagus banget. Mau kontroversi kayak apapun, ketika crossing final itu, lu jagain Enzo. Kalau lu nggak biarin Enzo dapat bola, itu nggak bakal gol. Udah. Argentina juga mainnya bagus. Mungkin itu yang orang-orang nggak mau mengakui ya. Oh, dibantu wasit gitu-gitu dan lain-lain. Cuman mereka main bagus. Kalian harus mengakui itu. Bagus. Messi, gue rasa match ini ya, itu udah cemented Messi as a GOAT gitu, karena dia, lu lihat ya Allah, dia kegolan 2, dia miss penalti, tapi mentalnya masih bisa untuk nge-comeback. Itu gila banget bro, lu harus punya mental yang kuat banget. Bener deh. He show again and again. Ketika tim lu buntu, ketika tactically lu kalah lawan Egypt, menurut gue Egypt comes better buat tactically, tapi lagi-lagi Messi masih ngasih tahu 39 tahun Messi yang 4 hari lalu main 120 menit lawan Cape Verde masih punya gas tank yang kayak gitu, masih punya performa kayak gitu. Dan ya di tengah gue nggak worse, gue di double team, triple team, oke, gue pindah ke kanan, it's time for lihat kualitas gue di kanan, kayak gue di Barca 2015-2014 dan crossingnya di gol pertama itu gila banget. Wallahi gue udah dukung Mesir, tapi gila. Gue sih lebih ke netral ya. Gue ngelihat Mesir sama buah underdog yang main begitu bagus, gue seneng banget. Gue ngelihat Messi bangkit, gue lebih seneng lagi. Itu bagus banget, sumpah, benar-benar. Dan itu juga kita bisa bilang itu adalah masterclass dari Messi dan juga taktikal dari Scaloni, di mana dia narik De Paul, masukin Lautaro, masukin Montiel ya. Dan juga dia nyuruh Romero dan juga Lisandro maju ke depan untuk skenario crossing. Dan crossingnya Messi kalian tahu lah seperti apa. Kalian lihat di gol pertama itu bagus banget crossingnya. Dan juga
Itu udah yang terjadi. Itu menurut gue tactical genius gitu. Ya menurut gua ya you have to credit juga Scaloni, but ya itu jauh menurut gua. If you have bagi dengan porsinya menurut gua 80-20. Messi individual masterclass jauh, meskipun ya betul Scaloni ngasih instruksi itu buat pemain-pemainnya. Tapi lu lihat gimana Messi crossingnya, gimana satu momen gua kayak ngelihat Messi 2012 yang dia dribble pas Messi gondrong, gimana dia di umur segini masih bisa gocek beberapa pemain Egypt yang akhirnya tiba-tiba hampir kerebut, dia ke kiri dapat bola, terus habis itu bolanya ya it's hard chance buat Lautaro, tapi akhirnya Lautaro miss gitu. Tapi gila dia dribble itu buat momentum naik lagi, buat Argentina punya kepercayaan diri, fansnya mulai kepercayaan diri, dan dia momentum shifting ke semua itu, dan akhirnya tercipta gol kedua gitu. Dan itu dari crossing Messi juga awalnya. Dia crossing Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez tendang ke Julian Alvarez yang bola ricochet, bola bingung, dan Messi dan half volley-nya. Ya itu benar-benar kayak udah ditepis tapi masih bisa masuk. Itu menurut gue itu bagus banget, benar-benar Messi masterclass di 2 gol pertama itu. Dan ini yang mau gue tarik ulang lagi. Inilah Kanada dan Maroko. Tapi Mesir finish dari chances. Iya, Mesir finish dari chances. Tapi seperti kita bilang kan, nggak bakal tahan 90 menit. Nggak bakal tahan 90 menit, dan but it's a different though. Menurut gue Mesir bermain lebih bagus gitu dari Kanada, tactically dari link up mereka lebih bagus, dan mereka tuh punya kesempatan menang. Dimana yang menurut gue ini udah setara gol, last ditch tackle Paredes. Lo lihat yang Marmus bola, gue tahu itu. Itu harusnya bisa gol. Oh my god. Itu benar-benar kesempatan emasnya itu kesempatan. PJ. Jika lu memaksimalkan passing itu, ya menurut gue harusnya lu bisa melakukan passing. Lu salah lagi dribble bola, lu rebut, oke lah, mungkin salah biar lari ke kanan, terus ada Trezeguet, tapi lu kalau udah ngambil bola lu harus decision lu bagus. Fair enough juga buat Paredes yang bisa prediksi itu, dan buat Argentina akhirnya punya percaya diri dan akhirnya bisa menang gitu di ujungnya gitu. Dan selain dari performa Messi menurut gua yang 39 tahun jadi top skor lagi-lagi, 8 gol, dikira Mbappe dan Haaland. No, I'm still here. Dia masih bersaing dengan prime. Lu lihat Mbappe, Haaland, dia masih di sini. Dan selain gol, assist juga. Dia jadi pencetak assist terbanyak di Piala Dunia ngebalap Maradona dengan 9 assist. He's the GOAT. He's everything gitu. He's fake gitu. Dia kayak cheat code. Ketika tim lu punya itu, lu menang lah. Dia mungkin gua inget satu carry job, menurut gue ini one of the biggest carry job, pemain lakuin, dan Messi ngelakuin itu di Barcelona 2018-19 dengan pelatihnya Ernesto Valverde, dengan pemain-pemain yang udah mulai tua dan pergantian generasi. Messi gendong banget. Barcelona di musim itu harusnya nggak punya argumen buat menang. Bahkan La Liganya, tapi mereka hampir treble gara-gara Messi. Dan juga Argentina kalau kita lihat sekarang squadnya juga nggak bisa jauh ke 2022 kan. Masih sama, dan yang ngegendong juga masih sama. Padahal yang masih ngegendong itu jalan paling tua gitu. Dan gue ini kayak udah bagus banget loh. Dan bahkan berkurang itu 2022 mereka Julian Alvarez masih perform bagus. Ada Di Maria juga, dia main dikit, punya momen clutch di final, tapi ya Messi still here. Generasi berganti, pemain-pemain berganti, top score berganti, but Messi still here. Best match of the World Cup so far. Greatest of all time. Benar. Menurut gue Messi udah good. Dan selain Messi, kalau kita ngomongin Argentina, ya Messi, he's a GOAT, dan Argentina bagus banget, tapi Mesir kita harus kasih props juga. Iya betul, Mesir benar-benar main bagus, tapi yang seperti gue bilang juga, nggak bakal tahan 90 menit. Lu emang finish your chances gitu. Tidak seperti Kanada, tapi sayang sekali lu nggak bisa menahan gempuran Argentina. Dan pemain yang bagus selainnya pastinya Salah, as their big names. Hasan. Gue lihat Argentina lu punya Messi, kita punya versi betanya Messi. Egyptian Messi yang main bagus banget. Hasan bagus 2 gol dari Egypt, dari dia yang satunya dianulir, dia dribble beberapa main 1, 2, 3 pemain dan dia. Gila, itu ketika itu menurut gue, aduh gila, gue nggak bisa, waktu gue udah habis buat Hasan bagus banget, bagus banget. Dan sayangnya dia mesti diganti karena itu yang merubah semuanya. Ya karena intensitasnya terlalu tinggi di match itu. Gue kaget kenapa diganti, dia main bagus, tapi ya dia udah cedera, udah sakit, kayaknya udah kecapean, dan selanjut diganti Trezeguet, dan ya Trezeguet menurut gue main kurang bagus dan ya
Egypt salah satu mistake-nya di akhir juga yang gol ketiga Argentina mereka masih nyerang. Menurut gua kalau lu udah lawan tim sekelas Argentina udah parkir bus aja udah. Parkir bus dan terbukti di gol ketiga kena counter attack dan gol. Meskipun itu kontroversial satu lagi. Dan juga mau gue tambahin juga ya, ketika Argentina golin gol ketiga, Egypt tuh masih bisa nyerang. Cuman udah kena mental duluan mengenai konversi VAR itu. Ya itu. Mungkin sedikit ya gue track back balik lagi yang orang-orang ini robbery banget di Argentina. Menurut gue ada sedikit bener ya menurut gue. Karena kalau kita lihat foulnya, ini pendapat lu gimana kita bisa discuss ya. Menurut gue foulnya Lisandro Martinez di gol keduanya Egypt berarti ya, yang dianulir. Itu menurut gua fair enough, betul, foul. Itu foul. Ya meskipun kelihatan soft, meskipun itu ya elah gitu doang, tapi itu tetap menginjak kaki. Meskipun ada yang bilang ini udah kelamaan dari gol, tapi itu fungsinya VAR gitu. Itu impact banget ke build up Egypt gol itu. Betul. Tapi kalau lu ngasih decision itu, you have to be consistent dengan itu. Yang terakhir itu ada dua. Pertama yang salah dilanggar, it's a debatable, tapi menurut gua enggak lah. Menurut gua itu nggak pelanggaran. Menurut gua ya salah, udah jatuh duluan, meskipun kena kakinya dikit, dia bisa bangun. Tapi kalau lu bilang itu pelanggaran, ya gua paham juga. Yang kedua, McAllister yang narik pemain Egypt gitu. He have no business buat narik dia. Gak ada bola, gak ada apa, dan pemain Egypt jatuh. Menurut gua kalau lu ngasih decision yang soft banget ke Argentina, lu harus konsisten dengan itu gitu. Nah, dan mungkin kalau point of view gue lihat lagi ya, kita tarik lagi ke foul-nya dari Lisandro ya. Mungkin kita fokus di kaki, tapi kita nggak lihat jersey-nya Lisandro juga ditarik di belakang. Ditarik kayak gini kelihatan gitu. Dan menurut gue itu foul kan. Itu dan ketika yang kedua, mungkin gue bahas mau yang McAllister narik dulu ya. Too soft, very soft menurut gue. I think it's both soft gitu, dua-duanya soft. No. Tapi ke satu lagi itu tidak pertama ya, satu kali lagi itu tidak kena yang foulnya Egypt itu lu nggak kena bola sama sekali dan lu narik baju gitu dan lu jegal kaki kan. Ketika lu ditarik gitu, lu ngerasain kontak nih, tapi ketika di kotak penalti, lu nggak bisa jatuh tanpa kontak yang cukup menurut gue. Dan kita udah sering lah lihat kayak gitu kan, banyak kayak kontak yang menurut gue kontak minim tapi nggak diberikan penalti, nggak cuma di match ini doang kan. Menurut gue itu nggak penalti jujur. Dan ketika lu lihat foulnya salah gitu, Argentina gue lupa tuh siapa sih yang ngejegal salah tuh. Tapi dia make a contact dengan bola terlebih dahulu gitu. Dia make a contact dengan bola dan juga di situ ya kena kakinya salah. Tapi dia udah ngambil bola tersebut gitu. Tapi ada argumen juga tuh kalau misalnya kakinya salah nggak kena, dia masih bisa ngambil bola itu balik. I think it's a fair case gitu buat orang debate itu. Menurut gua it's not a crazy thing buat di debate. Iya, emang gua crazy itu. Tapi I don't know. Gua masih stand kalau lu kasih soft buat Argentina, itu soft banget ke Lisandro Martinez. Kalau lu mau gagalin itu, lu gagalin juga ya. Tapi it's more soft. Lu kalau bicara tentang soft, itu yang narik baju ya, itu soft banget. Dan there's no enough contest. Tapi di situ dia nggak ada apa ya? Nggak ada bisnis buat narik. Dia nggak ada bola, nggak ada apa-apa. Dia narik, dia kayak lu ngajak ribut aja gitu di sana. Iya, gue tahu. Tapi kalau mungkin kita kilas balik lagi ya, kilas balik ke Piala Dunia kalau nggak salah 2010 atau 2014 ya Piala Dunia. Neymar juga memiliki hal yang sama gitu. Dia ditarik ketika dia ingin nge-shoot lagi. Tidak penalti. Iya makanya maksudnya oke, kalau itu game itu referee-nya kayak gimana gue nggak tahu. Tapi ini referee yang sama. Kalau lu ngasih soft, lu harus stand sama soft itu. Menurut gue itu. Ya lah ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar konversi ini apakah foul atau tidak, apakah dianulir atau enggak? Ya give us your take in the comments below ya. Ini soalnya pembicaraan yang gila banget. Gila banget. Di sosial media bahkan orang yang nonton bola tiba-tiba bahas ini. Dan menurut gua scaring out of hand gitu, itu berlebihan. Banyak yang bilang konspirasi apa. Gua nggak. Dan menurut gua ya Argentina ada layaknya menang karena permainan mereka yang Messi. Layak banget. But still, it's a bit controversial. Gua ini. Dan ya Argentina bisa melaju ke itu. Dan satu juga dari Argentina speed ya. Iya speed cars. Kayaknya match ke depan pakai baju Argentina. Iya, please. Dah kalau mau Argentina kalah pakai baju Argentina. Pakai baju Argentina, please. Lu kan benci banget Messi. Lu kan benci pakai baju Messi. Pakai baju Messi, lu beli yang juara 2022. Ya, lu pakai dari kemarinnya, lu tidur pakai baju itu, gue yakin dah. Apa kita buktikan ke sini nyata atau enggak? Dah, gitu aja.
Oh, Des, gila ini World Cup yang match banget, keren banget. Ya, sumpah. Itu match bagus banget. Gua nggak nyangka match akan lebih bagus daripada Argentina Cape Verde, tapi itu bagus banget. Dan gue nggak tahu nanti quarter final bakal melampaui ekspektasi ini atau enggak. Tapi dari kemarin gitu terus, udah match bagus ini gak bakal ada yang bagus ini. Ada lagi gitu. USA World Cup kali ini keren banget. Dan kalau udah match yang bagus semua, pasti ada anomali di situ tuh. Pasti ada match-match yang aneh, yang beda sendiri. Di Swiss Colombia boring banget. Boring banget. 0-0. Bahkan gue lihat juga pembahasan dari beberapa pandit balikin 120 menit gue gitu. Alhamdulillah gue gak nonton. Gue gak nonton match kali itu. Gue lihat highlightnya, tapi mereka punya chance yang berbahaya. Tapi ya menurut gue energi kita udah habis sama Argentina. Aja udah habis. Gue juga gak nonton. Gue lihat highlight dan kayak boring. Dan gue dengar juga pembahasan dari beberapa pandit itu boring. Tapi ya mungkin yang buat match itu seru di penaltinya aja di itu. Penaltinya aja. Yang Swiss comes on top gitu. Tapi menurut gue agak sedikit mengecewakan ya, karena Kolombia main bagus banget sebenarnya di World Cup kali ini. Iya, betul. Luis Diaz dan juga ini mungkin World Cup-nya untuk James Rodriguez, Golden Boy di 2014. Terima kasih memori kali. Terima kasih gol-gol kerennya. Ya, makasih banget. Gol, tapi iya perjalanannya harus habis sampai sekarang. Dan Swiss yang laju. Dan satu positif menurut gua kalau Swiss melaju, kalau Swiss lolos lawan Argentina kan, kita nggak dapat lagi match Copa America antara Kolombia Argentina yang bakal jadi tawuran menurut gua. Kali ini Swiss Argentina yang mungkin dinamikanya berbeda gitu. Sisa Argentina. Brazil udah out, Kolombia out, Amerika Latin, sisa Argentina. Gua kira Argentina keluar enggak. Dan ya menurut gua dinamikanya bakal beda. Dan juga tuan rumah udah nggak ada. Tuan rumah nggak ada. Terutama US yang kadang-kadang bisa ngelaju jauh, tapi lawan Belgia. Tapi US pernah menang Piala Dunia. Pernah. Piala Dunia untuk women tapi. Buat women, fair enough. Alex Morgan, Lloyd, semuanya bagus banget. Kalau itu cowok, don't try. Masih ada big names around here. Masih ada Prancis, Argentina. You can't compete. Lu harus tunggu lama dulu. Lu harus punya momen-momen kayak gini dulu. Lu harus punya experience kayak gini. Ya mungkin World Cup next. I don't know. Mungkin 2000 berapa USA bisa menang lah. I don't know. Never say never lah. It's a very nice World Cup. It's a very nice round of 16 match yang seru-seru banget. Ada pemain superstar yang lagi-lagi perform. Haaland, Messi, Bellingham, Mbappe yang perform semua. Ada upset juga dari Norway yang lagi-lagi bisa melaju. Viking Roy still on. Next match dia lawan Inggris, Norway lawan Inggris itu menarik banget. Itu menarik banget menurut gua. Dan quick prediction gimana menurut lu perempat final? Yang pertama Prancis lawan Maroko, gue masih menjagokan Prancis ya. Buat gue juga Maroko dengan underdog timnya sorry tapi they're too good gitu Prancis. Terutama lawan tim yang terbuka kayak Maroko. Menurut gue itu makanan habis. Makanan mereka berdua, Olise, Mbappe, Dembele. It's going have a field day gitu di sana. Terus habis itu ada juga Inggris Norway gue masih megang Inggris memang bagus tapi gue rasa cukup sampai 6. Menurut gue Haaland bakal golin sih. Haaland tetap akan golin. Tapi ya kalau kita lihat lawan Meksiko, mentalitas dari juangnya dengan solid tim, it's too hard gitu. Dengan individual brilliance ada Bellingham dan Kane dan Saka yang akhirnya main cuma Madueke. Iya, bukan lagi Madueke, alhamdulillah. Saka, alhamdulillah. Dan terus ada I don't know about this match Swiss Argentina kayaknya ya pasti kita nggak jagoin Argentina lah ya. Ya Argentina ya itu Argentina pasti easy match dan satu lagi ketinggalan Spanyol Belgia. Gue Spanyol tapi kita nggak tahu karena Belgia udah ngejuting kita 2 kali. Jujur menurut gue dengan underwhelming Spanyol dengan main jeleknya Spanyol menurut gue Belgia upset. We'll see about that. Gua nggak terlalu convinced sama Spanyol. Belgia will have an upset. Ya mungkin bisa jadi. Gimana menurut kalian prediksi untuk perempat final? Drop down di komen below. Dan ya jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel ini untuk video-video seperti ini lainnya. Ya, thanks for watching and goodbye.